Yo, balik lagi sama kita. Kita mau update lagi kondisi kapan kita mau pulang. Akhir minggu ini adalah memasuki bulan ke-6 kita di rumah sakit. Kita masuk dari tanggal 3 November. Sekarang udah mau tanggal 3 Mei. Udah mau tanggal 3 Mei. Dan keadaan Conan seperti apa? Sebenarnya kita sudah sangat-sangat menantikan waktunya kita Pulang. mau kasih kabar baik gitu, mau mengumumkan kabar baik, tapi belajar dari pengalaman kayak kita udah beberapa kali kayak minggu depan bisa pulang nggak ya? Minggu depan bisa pulang nggak ya? Minggu depan bisa pulang nggak ya? Tapi ternyata ternyata masih di sini juga gitu. So, belajar untuk tidak terlalu excited. Sedih ya. Gitu, jadi Belajar untuk memanage ekspektasi. Iya. Jadi minggu ini sebenarnya beberapa hari lalu tuh ada wacana untuk kita bisa keluar rumah sakit. Tapi kondisinya Secara yang kemarin-kemarin bermasalah di minggu lalu itu selama seminggu udah semakin membaik. Nah, yang jadi masalah adalah setelah semuanya membaik adalah Conan masih kurang makannya. Gitu. masih underweight lah. Bukan masalah underweight juga, dia makannya kurang. Jadi karena dia makannya kurang, kalorinya kurang, jadi beratnya turun terus. Jadi sedangkan kan badan itu butuh kalori, bahkan untuk tidur aja, untuk makan aja butuh kalori gitu kan. Nah, ini tuh kalorinya yang masuk sangat sedikit. Jadi defisit lah intinya. Plus dokternya kan maunya supaya Conan bisa copot infusan, karena kan dia juga dapat kalori dari infusan. Jadi kalori-kalori di infusan itu dikurangin dan diusahain untuk Conan makan lebih banyak. Tapi pada kenyataannya Conan makannya malah jadi makin lama makin kurang gitu, karena bosen juga kali ya dia sebulan makannya Nasi ayam doang gitu, nasi ayam tim atau nasi ayam goreng, ayamnya digoreng, nasinya nasi biasa gitu ya. Jadi sebenarnya nasi goreng juga bisa sih, kita belum pernah coba bisa. aja. Terus ya gitu, jadi intinya si Conan Sekarang sih masalahnya hampir semua bisa, udah dilepas, lainnya tinggal iya, jadi karena satu dikurangin terus selang. Ya karena dikurangin terus, jadi sekarang tinggal satu selang yang dipakai itu untuk support masih, maksudnya kayaknya kan Conan makannya masih kurang, jadi masih dibantu sedikit lah gitu. Tapi kayaknya badannya Conan itu kayak udah manja gitu dan biasa disupport dari IV. Ya dari kemarin semua tuh disupport tuh apa elektrolit, terus gula, protein kemana juga ke sih. Iya, semua deh pokoknya di situ. Jadi waktu dikurangin kayak badannya tuh harus adjust lagi untuk bikin sendiri lagi. dan dia harus makan banyak. Sementara sekarang makannya belum sebanyak itu. Yang kemarin sempat Sebenarnya bukan masalah makannya belum sebanyak itu sih, makannya dia udah banyak, cuman karena boleh cuma makan nasi sama ayam, kalorinya itu sedikit. Gitu. Jadi kalau misalnya kayak kita makan nasi 1 mangkok sama makan biskuit 4 keping itu sama kalorinya, tapi lu pasti lebih kenyang kalau makan nasi semangkok dibanding makan biskuit 4 gitu kan. Makan donat aja, satu donat 2000 kalori itu. Kayak gitu. Udah. Nah, masalahnya kalau tuh cuma makan nasi semangkok, ya anak kecil makan nasi semangkok aja udah banyak kan gitu. Cuman ya nggak cukup gitu, sedangkan dia nggak boleh makan yang lain. Itu masalahnya. Jadi intinya kebutuhan kalorinya tuh nggak cukup. Jadi begitu semua support system itunya dicopot-copot dihentikan semua, badannya makin kecil, berasa banget makin kurus gitu loh. Jadi kita cukup gue lumayan aware sih. Kok makin kurus ya, begitu dilepas makin kurus ya. Iya, dan dokternya juga akhirnya kemarin udah gregetan juga kayaknya. Karena ya udah kan sebenarnya nih kayaknya kalau misalnya dari segi kedokteran gitu, maksudnya dari obat-obatnya kan udah copot semua ya, tinggal makanan doang. Anaknya dimasukin selang aja hidungnya, dikasih makan lewat hidung gitu, biar ya, jadi ada cara lain untuk
biar dia nggak biar makan. biar dia nggak makan, tapi ya tetap Dia kalorinya masukin masuk makanannya tuh lewat selang hidung, di selang dari hidung terus masuk ke Masuk ke perut. Waktu itu juga sempat pasang dulu waktu di ICU karena kan nggak bisa waktu ngunyah. apa brain seizure. Waktu brain seizure dia kan pingsan tuh, nggak sadar. Nah nggak sadar Nggak bisa selangnya makan obat. untuk masukin obat, selangnya dimasukin ke hidung, obat disuntikin di situ gitu loh. Jadi nah cuman masalahnya dia nggak inget, Conan tuh nggak inget kejadiannya. Jadi waktu tanya mau nggak dimasukin selang kayak tadi, makanya mesti banyak. Kalau nggak dimasukin selang kayak waktu itu, yang mana gitu, nggak inget dimasukin selang, enggak ya jadi nggak bisa diancam gitu loh. Padahal Nggak bisa diancam ya, sebenarnya nggak usah diancam juga sih, ya kasihan. abis maksudnya kan dia kan jadi bisa compare kalau nggak itu lu harus makan sebenarnya, banyak. Iya, jadi dokter yang maksa pertama ini untuk waktu itu hari itu ketemu hari itu pasang adalah dokter kepalanya istilahnya, yang emang punya inilah nggak BMT Ketua inilah kelasnya, gitu. ketua kelasnya. Nah yang jagain kita tiap hari tahu nih kondisi Conan kan, dan dia ngelihat kalau Conan itu baik, nurut segala macam, jadi dia juga nggak tega kalau Conan harus dipaksa masukin itu karena Selang. jadi ceritanya dia bilang semua dokter di sini semua dokter yang sekolah dokter di Thailand ini harus merasakan sekali salah satunya itu yang harus dirasakan waktu zaman sekolah. Nih lu kalau masukin ini ke hidung orang nih rasanya kayak gini, lu kalau masukin ini sampai ke perut nih rasanya begini. Jadi mereka tahu. Jadi mereka tahu rasanya itu waktu pertamanya nggak enak banget katanya, tapi setelah itu nggak ada rasanya, cuman emang ada yang nyangkut aja gitu karena kan dari hidung ya sampai ke perut gitu kan, ganggu. Cuman sebenarnya nggak masalah gitu. Jadi kalau misalnya begitu kita bisa pulang karena nutrisi yang tadinya disuntikin istilahnya dari IV masuk ke dadanya dia itu bisa dicopotin, kalorinya tinggal suntikin tuh lewat hidung gitu. Mungkin kita dipinjemin mesin buat ngedrip kalau malam, jadi nggak pakai mesin yang susah-susah banget lah gitu. Pakai lo kalau ini kan cuma makanan, jadi di rumah doang bisa gitu. Jadi intinya juga dokternya mau kita cepat-cepat pulang lah gitu, karena dia tahu kalau kelamaan di rumah sakit pun makin stres. Iya. Gitu, karena kan kita di kamar-kamar ini doang. Kayaknya mereka cukup emes kita masih bisa ketawa-ketawa main di depan padahal kita nggak keluar-keluar. Ya, gitu deh. Udah cukup. Jadi ini wacana hari Minggu Sabtu lalu udah dipospon nih sampai sekarang hari Kamis karena dokter dan kita agak nggak tega untuk maksa Conan masukin selang ke lewat hidungnya itu gitu. Jadi kita tetap maksa nih selama 4 hari ini untuk coba masukin lewat mulut aja secara normal gitu, makan. Dipaksa makan banyak. Terus akhirnya sampai ada dokter nutrisinya bikin jus, jadi kayak ayam dan nasinya dikasih apalah dari dokter itu. Jadi bikin jus ayam. Jadi dia minumin itu gitu. Jadi kalorinya kehitung juga gitu. Tapi dia makan itu, dia minum jus itu ya dia kenyang gitu. Jadi dia nggak makan nasi gitu. Iya. Jadi ya serba salah gitu. Jadi sekarang akhirnya kita memutuskan ya udahlah kalau emang nggak ini besok mau coba kita pasang. Sebenarnya sih aku dari kemarin-kemarin udah oke aja mau sih. Pasang, iya aku juga hari Rabu kemarin juga udah mau pasang karena makin lama juga gitu. Makin lama terus Conan makin bosen makanannya, makin kurus kayak. Terus hari ini Hari ini makin tegang karena tiba-tiba Conan napasnya cepet dari tadi pagi. Nggak tadi pas main cepetnya sampai waktu paru-paru bermasalah, maksudnya sampai respiratorinya tuh 40 lebih dikit. Tapi ini pas tidur sih turun sih, kurangan sih. Jadi gua masih ngeri. Jadi nggak tahu itu sebenarnya ada ngaruh dari apa nggak. Terus hari ini dia muntah tadi habis minum itu. Kayaknya kebanyakan sih abis minum jus makan itu kan udah aku paksa. Abis lama banget, jadi gua paksa. Cepet gak? Cepat begitu saya bisa aman. Nah masalahnya abis selesai itu dia ada obat. Obatnya banyak. Dia bisa 10 lebih deh kapsul. Obatnya 10 kapsulan gitu. Terus dia minum bisa hampir setengah botol karena obatnya banyak. Nggak sampai setengah botol. Rata-rata 100 ml kok. Tapi ya itu dia minumnya nggak bisa yang
sekaligus 2-3 kapsul. Dia Jadi mau ambil satu, makan glek. sekali satu aja itu Ambil udah luar satu, biasa banget glek, ambil kali. satu, glek. Ya, iya. Tapi dia bener-bener ambil satu, minum. Ambil satu, minum. Jadi kan penuh banget. Nah, setelah minum itu 1 jam kemudian kayaknya dia nahanin enak. Akhirnya mau muntah, keluar juga. Keluar semua dan Akhirnya malah nggak ada yang dikonsumsi. Akhirnya sejam kemudian suster datang bawa lagi tuh obat, semuanya dikasih, dan dia akhirnya nggak makan lagi karena habis dia minum obat itu dia kenyang terus dia tidur. Akhirnya dia malah nggak makan hari ini, cuma makan. Tapi hari ini makan 2 gelas itu, 2 gelas jus. 2 ya. Saya yang ketiga dimuntahin itu. 2 gelas jus itu doang ya itu. Iya, so kalorinya malah nggak sampai setengahnya. Iya. Nggak cukup today. Jadi hari ini gue cukup emosi. Cukup emosi hari ini. Dia makannya susah. Makannya Ya, susah. bisa disalahin sih, makanya kita dan makanya kenapa dokternya ngotot supaya kita pulang. Dia berharap kalau kita pulang dengan Ganti suasana. ganti suasana, dia bisa lebih semangat makan, dia bisa lihat cara bikin makannya, dia ikutan masak, jadi dia lebih happy gitu maksudnya dokternya. Wah, planning mah udah ada, ya dokternya udah planning lumayan gitu. banyak. Planning dokter, planning kita juga udah ada, tapi entah. Ya semoga yang napasnya cepet ini bukan masalah. Kenapa kita takut masalah? Karena kan semuanya obatnya diminum gitu. Tadinya kan obatnya masuk infusan langsung gitu. Jadi karena diminum ini kan pencernaannya kan belum sempurna. Jadi takutnya obatnya itu nggak terserap dengan baik, yang bisa menyebabkan kambuh takutnya gitu. Amit-amit. Buat kambuh, iya maksudnya kan dia kemarin udah diobatin, di paru-parunya ada jamurnya, takutnya begitu obatnya nggak cukup, jamurnya berkembang biak lagi gitu. Jadi kita khawatir itu, terus khawatir makan dan bosan. Ya, terutama karena udah mikir-mikir, wah bisa pulang nih. Ya karena dokternya pun udah bilang kita udah planning pulang. Kalau planning pulang kalian tetap harus kemari seminggu 2 kali gitu. Iya. Untuk check up, untuk transfusi kan masih ada transfusi. Belum mandiri lah saya badannya Conan. Jadi tetap masih ada rawat jalan dulu. Biasanya ya makin lama makin jauh lah jaraknya. Pokoknya ini pertama kalian kalau pulang jaraknya seminggu 2 kali gitu. Datang Rabu sama Sabtu gitu, dia bilang gitu. Bahar dia bilang gitu kemarin. Hari ini Tiba-tiba napasnya cepet, langsung pusing dah kita semua. Napasnya cepat, nggak mau makan. Dia bilang nggak mau makan sih, nggak juga sih, tapi sih. Jus itu tuh lebih kenyang nggak sih? Takutnya begitu karena dia minyaknya banyak. Jusnya itu ada maksudnya jusnya itu cuma 100 ml ya, tapi kok konsentrasi minyaknya ada sekitar 15 sendok. 15 sendok? Nggak mungkin 15 sendok. 13 berarti. Oh enggak, 8 tambah 4, 12. 12 sendok, emang 1 sendok 1 mili? Ditulisnya 8 mili apa 8 sendok? 8 mili. 8 mili. 13 mili. Ya 10%-nya minyak. Iya, maksudnya aku penasaran doang. Itu sama satu mangkok yang biasa dia makan tuh gedean mana sih kalorinya? Nah itu habis kayak kalau kita hitung satu mangkok yang Conan makan, kalau hitungnya Hainam chicken rice, satu mangkok itu sekitar 500 kalori. Kan dia makan juga cuma 1/4. Sama aja. Basically sama aja, cuman beda bentuknya doang. Cuman Conan lebih suka karena lebih baru. Belumnya dia cuman nasi ayam doang. So udah ini deh. So gitu update-nya. Update-nya kita mesti sabar lagi. Berharap nggak ada apa-apa, amit. Iya, berharap next week, besok cek lagi. Besok terpaksa cek lagi karena napasnya cepat. Harusnya dia cuma ngecek Rabu dan Sabtu. Maksudnya karena juga. Kita Rabu Sabtu Senin, iya, dan Rabu Sabtu Senin. Karena kita cuma ngecek Rabu Sabtu Senin, makanya kenapa dokternya bilang kita boleh pulang, karena sisanya pun kita nggak ngapa-ngapain di sini. Selain karena si Conan itu nempel ke alat itu doang, makanya kenapa dokternya udah rencanain pulang juga. Gitu. Tapi karena kalorinya nggak cukup-cukupin, dokter juga pusing. Tapi karena nggak bisa ditambahin makanan lain, dokter juga pusing, kita juga pusing.
gitu. Pusing deh semuanya. Hah? Dibawa enjoy aja. So gitu update kita. Hopefully next update-nya benar-benar good news buat kalian juga, buat kita semua. So paling enggak, tapi kita belum bisa happy juga sih karena banyak juga yang udah pulang bisa Masih balik bolak-balik lagi. sampai setahun tuh Iya. banyak, bukan ya yang nggak Bisa. banyak sih, ada beberapa orang lah. Bisa rawat 3 inap lagi tahun. gitu loh. Sampai 3 tahun juga ada. Itu kemana 3 tahun apa yang kamu ketemu di sana? Enggak, Yang pertama kali. iya ya, 2 tahun kan. 2 apa 3, enggak. Ya Iya, begitulah. Tetap nggak bisa, tetap belum bisa. Tapi seenggaknya kita bisa pulang lah. Tidak bisa diprediksi, tapi hopefully it's good Makanya news. kenapa kita nggak bisa pulang? Maksudnya kalian bilang cepetan balik ke Jakarta, nggak bisa secepat itu juga. Kalau kalian udah pulang dari sini ke rumah, tetap rawat jalan di sini tuh bisa sampai setahun dulu. Karena di Jakarta nggak ada dokter dan nggak ada obatnya. Ya, begitulah. Hopefully next update-nya benar-benar good Judulnya news. udah kita bisa Conan Ya. pulang gitu. Amin. Oke, that's it for today. Bye.